dan setiamu sampai ke awal. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit dan kemuliaanmu mengatasi bumi. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awal. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit dan kemuliaanmu mengatasi bumi. Lebih lagi bersyukur, nyatakan sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awal. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit dan kemuliaanmu mengatasi bumi. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awal. Tinggikan Engkau Tuhan. Satu tujuan kami di tempat ini, kami memuji, kami memuliakan Engkau, bersyukur buat kasih setia Tuhan. Mengatasi bumi, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awal. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit dan kemuliaanmu mengatasi bumi. Sebab kasih setia Tuhan lebih dari hidup kami. Kebaikan-Mu, pemeliharaanmu, penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur. Terima kasih untuk kasih setia yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk kebaikan yang tidak pernah undur dari hidup kami. Kami mau lebih lagi nyatakan syukur di hadapan Tuhan. Kami mengagumi pribadi-Mu, Allah di hidup kami, Allah yang kami sembah, satu-satunya Tuhan yang kami percaya, satu-satunya Tuhan yang kami andalkan. Mari Bapak Ibu tetap dalam hadirat Tuhan. Perlahan kita bangkit berdiri. Mari mau nyatakan bahwa kasih setia Tuhan sangat besar dalam hidup. Sebab kasih besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awal. Muliakan Tuhan dengan hatimu, muliakan Tuhan dengan sembahmu. Haleluya, haleluya. Kemuliaan Tuhan nyata di tempat ini. Kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Haleluya. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awal. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit
dan setiamu sampai ke awal. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit dan kemuliaanmu mengatasi bumi. Kasihmu sangat besar. Haleluya. Dan setiamu sampai ke awal. Tinggikan engkau dirimu mengatasi langit dan kemuliaanmu mengatasi bumi dan kemuliaanmu mengatasi bumi dan kemuliaanmu mengatasi bumi. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Lebih lagi angkat pujianmu yang terbaik. Bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kami tinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Terpujilah Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sungguh kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Boleh terus mengundang kami, bahkan menghadirkan kami di tempat ini. Itu semua karena Tuhan mengasihi kami. Oleh sebab itu hari ini kami mau mensikapi Tuhan. Dengan kami mau buka hati kami, pikiran kami, pendengaran kami. Mari Tuhan berkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Agar hidup kami boleh selaras dengan keinginan Tuhan. Dan Tuhan boleh dapati kami selaku orang-orang yang selalu melakukan kehendak-Mu. Karena sesungguhnya tantangan kami ke depan tidaklah lebih mudah. Hambatan, halangan, rintangan yang ada di depan kami begitu sangat menakutkan. Tetapi ketika kami mengandalkan Tuhan, kami percaya kemenangan akan menjadi bagian dari hidup kami. Dan kami juga harus menyampaikan kepada orang lain di sekitar kami bahwa ada kerajaan surga, ada kemenangan, ada pengharapan, ada kepastian juga di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan itulah panggilan kami. Kami menjadi terang, kami menjadi berkat, kami menjadi garam di dunia ini. Dan akhirnya Tuhan disenangkan atas kehidupan kami. Kami
Kami sambut kebenaran firman-Mu dalam satu nama yang selalu mengasihi kami, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Shalom, selamat malam. Hari-hari ini kalau kita lihat kehidupan di sekitar kita, ada demikian banyak tantangan, hambatan, rintangan, bahkan kalau kita boleh melihat kayaknya kalau memang Tuhan izinkan itu, wah besok Tuhan datang gitulah ya, biar sudah selesai, tuntas dan memang begitu saudara. Tapi kenyataannya memang kita berharap seperti itu, tapi yang terjadi adalah kita masih harus terus berjuang. Makanya sebab itu hari ini sama halnya dengan seorang hamba Tuhan yang namanya Timotius itu, di mana Timotius itu adalah juga hidup di zaman di mana orang-orang juga demikian tantangan buat dia itu demikian pekatnya begitu. Karena kan kita tahu Timotius itu dapat tugas untuk menggembalakan salah satu jemaat yang ada di kota Efesus. Tetapi ingat Timotius itu adalah orang yang muda saat itu. Dan dia ketemu dengan orang-orang yang senior. Baik senior dari sisi umur, baik senior dari sisi pengetahuan, baik senior dari sisi kerohanian. Sehingga akhirnya dia ketemu dengan yang namanya orang-orang Yunani yang demikian luar biasa filsafatnya. Ketemu dengan orang-orang Romawi dari kota besar itu yang hegemoninya itu kayaknya menganggap kalau bukan orang Romawi itu kelas 2 begitu. Lalu ketemu juga dengan orang-orang Yahudi yang merasa lebih rohani, lebih mengerti tentang kehidupan spiritual, yang sampai akhirnya melihat Stefanus yang muda ini dengan sebelah mata begitu. Lu siapa mau ngajar kita? Lu siapa masih bau kencur katanya begitu. Dan kadang ini yang membuat Timotius itu hatinya mengecil begitu. Tetapi Paulus yang tahu bahwa memang Timotius itu orang pilihan. Tidak ada cara lain. Nasihatlah yang harus disampaikan kepada. Nah, berkenaan dengan itu sama atau dengan kita hari-hari ini. Kalau Bapak Ibu lihat dalam kehidupan kita, ada banyak orang ya yang menurut tanggapan kita seharusnya dia itu bisa begini loh. Tapi kok dia begitu, wah mulai hati ini kan kegi gitu. Dia ini seharusnya kan belok kanan, tapi kenapa sennya kiri kan begitu. Sehingga begitu kita ambil kiri ya, dan terjadilah insiden itu. Nah, berapa banyak kadang kita kegi lihat orang-orang seperti itu. Dan yang pasti, jangan pernah berharap kita bisa mengubah orang-orang itu. Yang ada adalah, ingat ada nasihat firman Tuhan. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kelima. Nasihat yang sama juga untuk kita menjadi bekal dan kekuatan kita di dalam mengatasi kanan kiri kita ini loh saudara. Di mana di situ dikatakan bahwa Rasul Paulus menasihati, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Nasihat ini bukan disampaikan ketika Timotius mau melayani, bukan saudara. Tapi Timotius itu sudah di ladang pelayanan, sudah ketemu segala macam orang-orang yang dalam tanda kutip, menjengkelkan lah begitu. Sehingga akhirnya dalam tanda hal-hal seperti ini, Timotius itu kepingin give up, menyerah. Sama dengan kita kan, kalau boleh Tuhan datanglah hari ini. Atau kalau enggak ya cabutlah nyawa orang-orang itu loh, Tuhan yang jengkelkan itu. Apalagi punya mertua satu, cerewetnya kayak begitu. Punya suami juga begitu, tukar tambah enggak boleh kan begitu saudara. Punya istri juga begitu, pembicara belum jadi. Sehingga akhirnya banyak ngomongnya tapi enggak jelas semuanya. Mau ganti juga enggak bisa kan begitu saudara. Sehingga artinya kita juga mau menyerah, tetapi ingat. 2 Timotius pasal 4 yang kelima nasihat yang sama buat kita. Kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah, menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan. Dan itu juga sudah dilakukan dan sedang dilakukan oleh Timotius. Tapi tetap dia dapat nasihat seperti ini. Sehingga apa yang menjadi membuat kita bisa bersikap? Yang pertama,
kita harus tahu tetap kita ini harus bisa menguasai diri. Saudara, kalau saudara tidak bisa menguasai diri, bahasa Perancisnya saudara bisa kematus. Saudara tahu kematus? Batuk yang tidak jelas itu loh saudara. Tidak ada dahaknya, tapi juga tidak flu, tapi juga tidak pilek, tidak pusing. Tapi melihat situasi itu sampai kadang batuk ini kering dan tidak bisa ada obatnya. Bawa ke dokter juga dokter tidak tahu kenapa ini Pak. Itu tandanya orang-orang yang tidak mampu menguasai diri. Karena lihat suami yang seharusnya begini, ternyata begitu. Lihat istri yang seharusnya begitu, ternyata begini. Lihat anak yang seharusnya begino, ternyata begina. Bayangkan saudara, banyak harapan-harapan kita pada orang-orang lain. Tetapi orang-orang itu kayaknya tidak mengerti akan kehidupan kita. Sehingga tidak ada cara lain. Yang ada adalah kuasai dirimu. Karena dengan kita menguasai diri, kayaknya itu senjata pamungkas kita. Kalau kita lihat di jalanan situ saudara, ada banyak orang. Bahkan kalau kita lihat itu mereka juga berpendidikan tinggi. S1, S2, S3. Tapi kenyataannya hanya karena untuk urusan praktis, untuk urusan ringkes, untuk urusan cepat. Beberapa juga sampai kadang-kadang ngelawan arus itu malah kita yang ketemu dia, kita yang takut. Kita yang takut karena apa? Karena beberapa itu kayaknya sudah betul-betul nekat. Bin apa ya saudara? Bin pokoknya bonek begitu ya saudara. Dan itu yang kadang membuat kita mau marah. Kan kita juga tahu ini hak kita ini marah karena memang dia yang salah. Tetapi toh dimarahi juga tidak ada guna. Karena saudara tidak akan pernah bisa mengubah dia. Belum lagi ketemu orang yang sudah berpendidikan tapi tidak ngerti antri. Bayangkan saudara, ngantri aja enggak ngerti, pura-puranya blow on tiba-tiba sudah di depan kita. Padahal kita sudah ngantri panjang. Bagaimana mau berantem? Mau tegur itu orang? Enggak ada saudara. Tetap kuasai diri kita. Oleh sebab itu Galati pasal 5 ayat yang kedua jelas. Galati pasal 5 ayat 22, 23 di situ dikatakan bahwa penguasaan diri itu adalah salah satu tanda orang itu ada Roh Kudusnya. Karena di situ dikatakan salah satu buah dari Roh Kudus itu adalah penguasaan diri. Tetapi hari-hari ini beberapa orang kita dibuat bingung juga antara dia menguasai diri dengan munafik. Gak jelas gitu saudara. Begitu ditawari sesuatu, mari Pak ini ada makan. Oh enggak, saya sudah kenyang. Bayangkan saudara, apalagi itu terjadi kepada kita. Pak mau ngikut, ini loh masih kosong. Kita ini sebetulnya kepingin kan saudara. Tapi juga wah enggak enak ini, sungkan. Enggak. Duluan aja padahal kita juga harap-harap saudara. Dipaksa sedikit pasti ikut. Dan sehingga akhirnya yang namanya penguasaan diri dengan yang namanya munafik itu tipis-tipis garisnya. Lalu yang bisa mengerti itu siapa? Ya cuma saudara dengan Tuhan. Adakah kita ini betul menguasai diri ataukah cuma sungkan? Ataukah cuma flexing? Ataukah cuma supaya orang-orang itu like kepada kita lalu subscribe gitu? Sehingga artinya dalam hal ini hanya penguasaan diri itulah yang bisa kita lakukan. Dan penguasaan diri itu adalah kita sendiri yang tahu. Hati ini mau marah. Bahkan itu sudah hak kita. Bahkan kita sudah bisa dan yakin dengan marah ini pasti lega kan gitu. Tetapi kenyataannya kita tahan itu bukan karena kita tidak bisa marah. Tapi karena kita mau menguasai diri kita. Itu yang harus kita punyai. Berapa banyak kadang tukang parkir juga begitu saudara. Berulang kali kita tahu tulisan di minimarket kan jelas. Free parking, bebas parkir dan lain sebagainya. Tapi dia juga pura-pura gonggong-gonggong begitu aja saudara. Tiba-tiba kiri, mundur. Padahal tadi kita masuk dia enggak ada. Begitu kita mau keluar pencet remote, dia sudah ada di sampingnya mobil. Lalu mulai kiri, kanan. Kita mau ngapa? Kalau kita mau ribut, saudara kira-kira ribut hanya untuk uang
5.000. Begitu saudara ribut, tiba-tiba ada yang nyapa saudara. Shalom Pak Sam. Shalom Pak Pendeta. Gara-gara 5.000 kita tidak bisa menguasai diri. Hari ini untuk mengatasi kehidupan kita, nasihat yang sama dari dari Paulus kepada Timotius juga nasihat yang sama untuk kita. Tetap kuasai diri kita. Mau orang memberi predikat kita, oh dia itu cuma flexing aja kok, dia itu cuma pura-pura aja toh. Padahal yang tahu itu kan kita sendiri, saudara. Begitu ditawari, ayo jalan-jalan yuk. Kan ini mumpung hari Minggunya kan gandeng dengan liburan begitu. Lalu mulai Jumatnya tanggal merah, Sabtunya Harpitnas gitu saudara. Hari kecepit nasional gitu, lalu Seninnya juga libur. Dipikir-pikir, ini Minggu kok ya sayang ada orang ngajak free. Tetapi kalau berangkat kan Minggu itu harus ketemu Tuhan di gereja. Hati ini bimbang. Dan yang tahu saudara menolak itu adalah saudara sendiri betul-betul menguasai diri toh, atau karena saudara cuma mau pencitraan. Oleh sebab itu buat kita semua, yang pertama yang harus kita ngerti dan kita kuasailah diri kita. Sehingga kadang menguasai diri itu ya agak-agak kayak orang mengalah yang jelas-jelas tahu kita ini dirugikan, jelas-jelas tahu kita ini dikadalin, jelas-jelas tahu kita ini dimakan, jelas-jelas tahu kita ini dibohongi. Tetapi sudah ambil nafas lagi, mau marah tarik nafas lagi. Karena itu tandanya orang menguasai diri. Apalagi saudara, kalau yang bikin kesel, bikin kayak kita itu adalah orang-orang yang kita anggap senior di gereja, ketua komsel kita misalnya gitu, atau gembala kita, atau koordinator ini dan itu, yang taunya menurut versi kita, dia itu loh taunya cuma nyalain aja sih, sementara dia sendiri belum tentu loh bisa. Kalau ada orang terlambat sedikit aja, loh kok terlambat, padahal dia sendiri terlambatnya panjang. Begitu ditanya, kamu juga terlambat, loh aku kan gak tugas. Padahal dia koordinator loh Pak, dia ini yang ngatur jadwal Pak, dia yang tinggal tunjuk-tunjuk aja, enak dia. Sehingga kita ini yang kadang sampai kantor tutupnya jam 5, ibadah 6:30, rumah di daerah Medokan Ayu. Bayangkan saudara. Sehingga harus kayak Michael Schumacher gitu kah, atau kayak Valentino Rossi yang naik motor. Ngebut. Orang yang gak ngerti dipikir ini orang badan kita ini kepingin supaya tidak ditegur kan. Tapi ya tetap kuasai diri. Karena dengan kuasai diri itulah kita akan tampil menjadi orang pemenang di dalam Tuhan. Sehingga tidak ada cara lain, kuasai diri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua dikatakan sabar menderita saudara. Sudah di penderita, sabar. Saudara, kalau penderitaan itu karena memang kita yang salah, kalau memang penderitaan itu kita yang melanggar sehingga kena konsekuensinya, is okay lah. Karena memang kita ini yang harus. Tapi berapa banyak kadang kita ini disuruh sabar karena kesalahan orang lain. Sehingga kita yang disuruh sabar. Tidak ada cara lain. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-7 jelas itu buat kita. Bagaimana kita itu harus mensikapi keberadaan itu. Karena di situ dikatakan itu sekarang ini nasihat Paulus kepada jemaat di Korintus. Dikatakan bahwa adanya saja perkara di antara kamu. Berarti ini satu jemaat, terus ada perkara gitu saudara. Itu saja sudah merupakan kekalahan buat kamu. Tidak usah ngomong kita dugem dulu, kita minum mabuk dulu, kita judi dulu, kita bohong-bohongan. Tidak usah ngomong begitu. Begitu kita ada masalah saja. Ini belum ketahuan loh. Yang benar yang mana, yang salah yang mana. Kalau adanya masalah saja itu sudah dikategorikan kita kalah saudara. Oleh sebab itu supaya kita tidak ada permasalahan bagaimana. Karena orang hidup kan tidak mungkin tidak ada masalah. Apalagi hidup di dalam bertetangga, hidup di dalam lingkungan pekerjaan, lingkup di dalam pergaulan dengan sesama begini. Mana mungkin kita tidak pernah bergesekan dengan orang lain. Tetapi supaya tidak dianggap kita kalah adalah kalimat berikutnya jelas. Kita harus
suka menderita. Walaupun itu bukan kesalahan kita. Kita harus juga suka dirugikan. Walaupun tidak ada orang yang mau dirugikan, saudara. Begitu datang ke rumah, Bu, tolonglah anakku ini sakit. Saya ini harus membawa ke rumah sakit. Tidak punya BPJS. Karena BPJS saya sudah belum tak bayar sekian lama. Anak saya begini begitu. Nanti kalau awal bulan suami saya gajian, saya akan prioritaskan kembalikan uangnya. Dan ibu bapak juga pasti tahu. Tidak akan mungkin dia ini ngomong itu jujur, benar dan terjadi seperti ini. Dan kita sudah tahu itu, saudara. Lalu kita pura-pura cuek bebek begitu. Dan kita tahu betul anaknya sakit. Begitu. Gimana Pak kalau tak tolong tuh juga. Begitu tak tolong dia cuma ngomongnya muter aja Pak. Nanti waktu nagih setengah mati aku ini Pak. Hari ini saudara. Kalau kita tahu anaknya sakit juga. Loh tapi ini bukan yang pertama, bukan yang kedua. Ini yang mungkin kan sudah belasan kali. Dia seperti itu. Sekali lagi dikatakan saudara. Kenapa kita tidak suka untuk menolong. Yang walaupun dalam tanda kutip kayaknya kita ini dikadalin gitu ya. Ngomong utang, ngomong pinjem, pasti tidak bayar. Tapi kalau kita tidak nolong, wih. Orang tuh akan ngomong itu lo liatin itu pemimpin komsel kok kayak begitu. Anakku sakit loh, harus dibawa ke dokter dan dia ini ada loh. Aku ndak minta, bayangkan dia kemas dengan gitu. Aku ini pinjem dan aku akan pasti kembalikan. Mulai kan ada masalah itu namanya kan. Lalu bagaimana supaya kita tidak ada masalah? Kita semua belajar ini, saudara. Saya juga belajar di tempat lain. Kita harus lebih suka untuk menderita walaupun itu bukan kesalahan kita. Harusnya bukan kita yang, tapi jelas loh ini. Untuk kita orang-orang yang beriman di akhir zaman ini. Supaya kita tidak dianggap orang yang kalah. Kenapa? Kita tidak mau untuk ya. Okelah kamu memang mau pinjem ya. Ini ya pinjem ya. Walaupun kebetulan itu tanamkan dalam hati. Itu taburan. Itu pemberian. Dan saudara jangan pernah harap untuk bisa kembali. Itu namanya juga penguasaan diri yang tadi. Sehingga dengan kata ini, tidak apa-apa dia tetap berkonsep, aku akan kembalikan, aku akan kembalikan. Kalau toh tetap dia tidak kembalikan, kita tidak sampai sakit hati. Itu cara Tuhan mendidik kita. Sehingga sama dengan ketika Tuhan Yesus juga harus menderita di atas kayu salib. Kita ini kan patronnya jelas harus seperti Kristus. Patronnya jelas harus seperti Tuhan kita. Bukankah kita mengeklaim diri orang Kristen? Orang Kristen itu adalah pengikut Kristus. Sehingga kalau namanya pengikut Kristus, apapun yang dialami oleh Kristus, apapun yang dilaksanakan oleh Kristus itu juga harus menjadi bagian dari hidup kita. Ibrani pasal 12 ayat yang kedua jelas kalimatnya. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Kristus karena kita orang Kristen, pengikut Kristus yang memimpin kita di dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan. Bayangkan saudara, memikul salib itu tekun. Tekun memikul salib. Memang salib yang kelihatan adalah salib ketika Yesus mulai ditangkap. Lalu diserahkan ke tentara Romawi, dipukul-pukul. Memang itu salib bentuk realnya sudah ada. Tapi berapa banyak kadang salib-salib yang masih kecil-kecil itu sudah dialami oleh Yesus. Contoh salib kecil. Ketika Yesus ngomong ke Petrus, Petrus, sebelum ayam berkokok sekali, kamu akan nyangkal aku 3 kali. Wah, langsung Petrus dengan gagah perkasa ngomong, tidak mungkin Tuhan. Walaupun teman-teman ini semua akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan bayangkan. Tuhan yang tahu dengan Petrus seperti itu loh. Apa hati ini enggak iris-kiris? Coba saudara kalau ketemu dengan orang, saudara tahu orang ini ngomongnya jelek tentang kita. Tetapi begitu di hadapan kita,
Wah Pak, engkau yang paling baik sedunia. Oh Pak Sam, engkau orang paling ganteng. Oh Pak Sam, engkau orang yang paling pokoknya ngomong-ngomong begitu. Padahal kita tahu mulutmu ini loh yo. Dengan begitu saudara. Aku tahu siapa kamu. Tapi hal-hal seperti itu harus dilakukan dan dialami oleh Yesus. Bagaimana kalau kita diizinkan Kristus juga yang menjadi pengikut diizinkan mengerti orang-orang ini akan menusuk kita dari belakang. Orang-orang ini akan ngomong jahat kita. Orang-orang ini akan mengkhianati kita. Dan kita diizinkan tahu hal itu. Gimana? Masih mau sabar menderita? Jangan-jangan wis gak delek perkara, wis gak cari perkara. Menjauh dari orang seperti itu. Aku tahu dia pasti akan ngomong jahat, dia pasti akan menusuk dari belakang, pasti. Lebih baik tidak. Saudara mau meninggalkan arena perjuangan itu. Kalau saudara tidak lulus dengan dia, saudara menghindar dari dia. Saudara jangan pernah harap tidak akan ketemu orang sekali berdiam. Serius ini. Karena itu adalah pembelajaran juga buat kita. Supaya kita lulus dengan orang model seperti ini. Begitu saudara lari, tidak lagi dengan dia. Saudara cari tempat lain uhijang. Yang pasti dia akan ketemu juga dengan yang mungkin dua kali lebih berat versinya dari yang pertama ini. Kenapa? Karena memang itu pelajaran yang harus kita alami sampai lulus. Salib itu harus kita pikul sendiri. Harus kita tanggung sendiri. Seperti halnya Kristus itu tekun menanggung bantahan. Saudara. Bayangkan dia ini datang kepada ciptaannya. Tetapi malah yang dia ciptakan ini menolak dia. Bukan cuma menolak dia, bahkan sampai meludahi dia, memukul dia, terakhir sampai menyalibkan dan membunuh dia. Coba bayangkan saudara. Kalau kita punya kemampuan seperti Kristus, kita akan ketek orang itu. Mati lu, mampus lu, masuk got sana. Kan seperti itu kan kadang-kadang. Sehingga hal inilah yang seharusnya kita teladani dari Kristus. Memang kadang kelihatan gonggong. Orang ini loh ya kok yang enggak kenal aja dia dengan dia. Dia pasti akan dibohongi, dia pasti akan dikadali, dia akan dimakan. Sudah tak kasih tahu loh dia. Tapi dia tetap mau mepet terus. Saudara, kadang ada orang kan bisikin kita juga seperti itu. Hati-hati lu kalau dengan dia terus ya. Dan kita juga tahu. Tapi kenapa kita terus dengan dia? Karena memang itu yang harus kita alami. Karena memang itu tanggungan yang harus kita hadapi. Oleh sebab itu teruslah kita berbuat baik. Seperti halnya Kristus. Sehingga yang tadi menguasai diri, yang kedua sabar dalam penderitaan. Walaupun itu bukan karena kita, walaupun bukan karena kesalahan kita. Lalu berikutnya dikatakan, selain sabar menderita, jangan lupa tetap beritakan Injil Kristus. Wah, kalau ngomong Injil Kristus, Pak, saya ini belum sekolah Alkitab. Saya ini baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu. Jangankan Kejadian sampai Wahyu, disuruh cari pengkhotbah aja tak cari di Perjanjian Baru, enggak ketemu-ketemu Pak. Bayangkan itu. Kenapa kok dituntut memberitakan Injil? Ingat bahwa memberitakan Injil bukan cuma sekedar saudara menyampaikan yang tertulis di dalam Alkitab kita itu dari Kejadian atau sampai Wahyu begitu, bukan cuma itu. 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-14 jelas. Syukur kepada Allah dalam Kristus yang membawa kami di jalan kemenangannya dengan perantaraan siapa saudara? Dengan perantaraan siapa? Kami. Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Artinya bahwa saudara dan saya yang sudah mengenal Kristus, wajiblah kita berbau harum dimanapun tempat kita berada. Supaya orang-orang yang mengenal kita itu akan melihat Kristus di dalam hidup kita. Sehingga bau harum itu bukan karena kita pakai parfum. Seperti yang kemarin saya dengar khotbah di Malang itu pakai parfum. Bukan seperti itu saudara. Tetapi kita tahu kita ini sumbu pendek begitu saudara. Senggol bacok gitu. Lu jual gua beli. Lu jual gua borong gitu. Lu berani kita naikkan harga kan.
Bukan, tapi kita bisa menguasai diri sampai akhirnya orang bingung-bingung. Seharusnya kamu ini kan marah. Seharusnya kan kamu sudah tahu kamu akan dimakan dia. Tapi kamu kok masih bisa sabar ya? Kok kamu bisa tahan ya dengan orang seperti ini? Kok kamu bisa terus di sini? Ada apa ini? Wah, pertanyaan itulah yang harus saudara jawab. Karena ada Kristus di dalam hidupku. Ngikuti kemauanku, enggak usah 2 kali, sekali tak kibas dia selesai. Tetapi Kristus yang di dalamku ini loh, supaya nyata keluar. Kalian semua kan tahu backgroundku seperti apa dulu. Tetapi kalau aku bisa sampai seperti hari ini, itu semua bukan karena aku. Itu karena Kristus. Dan hari ini saudara wajib memberitakan Injil dengan perubahan karakter kita masing-masing. Itu yang harus kita lakukan. Sehingga orang mungkin boleh kenal kita di masa lalu, tetapi itu tidak akan membuat kita sama dengan masa lalu kita. Supaya dia boleh melihat ternyata ada dampak dari kita yang mengenal Kristus itu. Ada akibat dari kita ini dekat dengan Kristus. Supaya harumnya Kristus itu juga tercium lewat tutur kata kita, lewat perbuatan kita, lewat cara berpikir kita. Sehingga orang akan terheran-heran sampai ngomong itu, "Wes, luar biasa. Kalau aku tahu kamu yang dulu, wes, mungkin orang itu sudah lembut," katanya gitu. Tapi memang aku ini juga harus belajar kayak kamu gini. Paling tidak dengan cara seperti itu akan membuat orang juga rindu mengenal Kristus yang kita miliki. Karena Kristus itu mampu mengubahkan kita. Orang-orang di luar juga pasti rindu juga melihat perubahan kita. Dia juga akan rindu. Bagaimana dengan kita? Jangan tunggu saudara sudah sekolah Alkitab dulu, baru memberitakan Injil. Jangan dulu saudara tunggu. Oh nanti Pak, kalau aku sudah baca kitab Kejadian sampai Wahyu. Atau paling tidak, nanti Pak kalau aku sudah dapat jadwal di gereja, mulai dari menerima tamu, aser, naik sampai jadi WL, baru jadi pembicara, mau memberitakan Injil. Waduh saudara, terlambat. Karena ada beberapa di antara kita memang punya kapasitas masing-masing. Tapi yang pasti kita kan punya marketplace di tempat kita masing-masing kan. Dan itulah lahan yang Tuhan mau untuk kita kelola dengan perubahan hidup kita ini. Supaya orang boleh kenal kita di masa lalu. Tapi orang itu jangan sampai kenal kita yang tidak berubah. Orang harus melihat Kristus yang kita punyai. Sehingga dengan itulah keharuman Kristus boleh menyebar. Ada 3 sudah. Lalu yang keempat saudara. Tunaikan tugas. Beritakanlah Injil, lalu tunaikan tugas. Saat itu Timotius lagi sudah menunaikan tugas, saudara. Tapi tetap ditunaikan tugas yang disebut tunai itu, saudara tahu ya tunai. Kalau saudara mau bayar sesuatu, pembayaran cuma ada 2. Satu di kredit, satunya tunai. Arti tunai berarti tuntas, selesai. Yohanes pasal 4. Ayat yang ke-34. Yesus berkata kepada para murid-muridnya, makananku adalah melakukan kehendak Dia, yaitu Bapa yang mengutus Yesus aku, dan menyelesaikan pekerjaannya. Hari-hari ini ada banyak orang, dia itu tipikalnya sprinter, tapi bukan maraton. Padahal kehidupan itu kan bukan jarak pendek, saudara. Kehidupan itu kan long term, jarak jauh harus diatur sedemikian rupa. Sehingga kadang, saudara kalau ada sesuatu yang baru, saudara kan juga tahu, begitu ada mall baru dibuka, tempat hiburan baru dibuka, atau ada kafe yang baru dibuka, entah itu di gunung pun di pucuknya, kita dengar gitu ya. Oh pasti akan datang ke sana kan gitu ya. Karena baru saudara. Tapi apakah itu akan membuat dan menjamin akan terus seperti itu? No.
Karena kita ini adalah orang-orang yang harus menjaga ritme hidup kita. Begitu juga dengan iman kita. Pembelajaran yang kita dapatkan adalah kita lihat gereja kita. Gereja ini hampir 20 tahun, hampir 20 tahun gitu. Seharusnya kalau mau gitu ya, tinggal Kofengi ini langsung gas. Jemaat mungkin bisa 5.000, 10.000 sekali ibadah, mungkin bisa sampai 5 kali, 7 kali. Saudara. Tapi apakah itu menjamin? Karena biasanya yang cepat naik itu cepat turun. Yang kadang, saudara kalau enggak percaya lihat aja kalau tiba-tiba ketemu jalan, langsung jadi OKB gitu ya, orang kaya baru, gitu. Pasti nanti akan bingung mau beli apa ini ya, mau beli apa ini. Uangnya demikian banyak sampai kadang-kadang mau beli kerupuk aja dia bingung. Ya sudahlah tak beli sak pabrik gitu saudara. Makanya bayangkan saudara, karena memang kebingungan karena untuk membelanjakan uang. Tapi biasanya orang-orang seperti itu tidak tahan lama. Tidak tahan lama. Seorang pelari sprinter juga sama, begitu cepet set. Tapi cuma 100 meter aja, tidak bisa jauh. Dia dengan orang yang biasa lari 400 meter, 800 meter, apalagi maraton. Lewat. Tapi buat kita apa? Tunaikan tugas kita terus. Tunaikan tugas kita terus. Karena kita tahu bahwa itu yang menyenangkan hati Tuhan. Yang disebut dengan tunaikan tugas itu adalah bukan karena kita itu cepat langsung berhasil, enggak saudara. Tapi ritmenya itu ada. Dan itu adalah suatu kepastian. Dan finish kita adalah kerajaan sorga. Sehingga sehari-hari ini kalau saudara lihat beberapa teman-teman yang dulunya gabung dengan kita. Yang demikian pesatnya gitu ya. Tiba-tiba kita tengok kanan kiri sudah tidak ada. Apakah itu saudara tidak terketuk hati untuk menolong mereka juga? Ingatkan bahwa kita juga harus menunaikan tugas. Yesus memberi contoh. Dia hadir di atas muka bumi dan melakukan semua banyak-banyak mujizat. Tapi finishnya adalah kayu salib. Makanya walaupun dia memperoleh banyak murid-murid, sekali khotbah 5.000 orang, bahkan dikasih makan dan lain sebagainya. Tapi itu bukan finish buat dia. Sehingga akhirnya Yohanes pasal 19 ayat 30 jelas. Yesus meminum anggur asam lalu berkata, tetelestai, sudah selesai. Kalimat yang sama juga Tuhan tunggu dari Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Bagaimana kita harus menyelesaikan kehidupan kita ini. Karena ada demikian banyak orang. Dia tadinya itu berangkat dengan pimpinan roh. Dia berangkat itu dengan tuntunan Roh Kudus. Tapi di tengah jalan ketika berkat itu mulai nambah. Ketika predikatnya dia yang tadinya cuma naik merek ya mancal gitu saudara. Tiba-tiba sekarang naiknya yang makan daging cekur gitu. Mulai tiba-tiba minggu depan ada gereja ya? Iya ada. Waduh kok ada lagi ya? Bayangkan kok ada lagi itu loh. Kok ada lagi itu loh. Sampai gini, gimana ya? Saya ini ada meeting sih. Sudah gini aja. Ada nomor rekeningnya gereja. Oh ada Pak ini. Saya tidak bisa hadir. Tapi titip lah mungkin ini bisa dipakai. Saudara, Tuhan tidak butuh uangmu. Tuhan tidak butuh duitmu. Bahkan apa yang kita kejar di muka bumi ini. Emas, perak. Itu nanti di sorga jadi sampah saudara. Akan kita injek-injek kalau saudara masuk sorga loh ya. Kan begitu. Sehingga hari ini Tuhan tuh mau hati kita. Tuhan itu mau hidup kita. Galatia pasal 3 ayat 3 jelas. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu yang telah memulai dengan Roh Kudus. Kenapa kita harus mengakhirinya dengan daging? Hanya gara-gara tokomu lebih maju, usahamu lebih lancar, anak-anakmu berprestasi tinggi. Sampai akhirnya kadang ke gereja itu, mapa aku ini harus lomba ini, harus ikut ini, harus ekstrakurikuler ini. Sampai kita tidak pernah ribut dengan anak kita kalau kita lihat anak itu tidak ke gereja. Woi Bapak Ibu, hati-hati dalam hidup kita.
ingat nasihat firman Tuhan buat kita. Tetap tunaikan pelayanan itu. Saya akan tutup dengan satu kesaksian. Di Olimpiade banyak negara mengirim atletnya. Lalu ada salah seorang atlet itu yang mewakili negaranya. Sementara di tengah lari itu dia jatuh. Ini lari jarak jauh, saudara. Dia jatuh. Dan jatuh terkilir kakinya. Sehingga jangankan untuk melanjutkan lari. Untuk jalan kaki aja setengah mati. Sehingga akhirnya yang terjadi pasti dia terlambat dan pasti dia kalah. Sehingga akhirnya di stadion itu sudah dimunculkan juara 1 ini, juara 2 ini, juara 3 ini. Dan yang terjadi adalah sudah dikalungi medali-medali semua. Tetapi begitu orang-orang ini mau meninggalkan stadion karena dianggap sudah selesai. Announcernya, MC-nya ngomong, tapi Bapak Ibu jangan tinggalkan stadion dulu. Lampu stadion tolong dinyalakan lagi. Karena kita akan menyambut seorang atlet ini. Ternyata atlet itu yang jatuh tadi. Begitu mau nyampe ke stadion, beberapa orang dekati kita. Ustaz nyerau aja orang kamu ini loh. Percuma gara-gara nunggu kamu sampai kita ini enggak pulang-pulang itu. Sudah nyerah aja loh. Kamu juga enggak jadi juara, kamu juga enggak jadi pemenang. Nyerah aja, jangan bikin repot yang lain. Dia jawab apa? Negaraku menitipkan mandat untuk aku berlari sampai finish. Walaupun di tengah perjalanan aku harus jatuh. Tapi kepercayaan yang diberikan dalam hidupku ini. Aku harus tunaikan sampai tuntas. Bagaimana dengan perjalanan iman kita? Kalau penderitaan sih saya percayalah Bapak Ibu ini pasti akan lebih kuat kepada Tuhan. Karena biasanya makin dekat kan makin dekat. Tuhan tolong Tuhan. Karena memang penderitaan tuh entah sakit penyakit, entah utang gitu ya. Entah suami hilang, entah istri cerewet gitu ya. Pasti kita akan dekat terus lengket sama Tuhan. Tapi yang bahaya itu adalah ketika kekayaan. Ketika prosperity itu, kelancaran itu. Semuanya enak, oke, enjoy. Dan berkatnya mulai naik-naik. Bagaimana dengan hidup kita? Pemenang bukan berarti yang tiba di duluan. Pemenang adalah orang yang terus bertahan. Menyelesaikan sampai tuntas. Mari saya undang bangkit berdiri bersama. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk nasihat firman kepada kami semua. Kami tahu hidup kami ke depan tidaklah lebih mudah. Tapi pembekalan lewat firman yang kami dengar hari ini. Kami mau terus belajar Tuhan. Untuk kami terus teguh di dalam Tuhan. Kami mau memakai Tuhan sebagai patron kami, sebagai petunjuk kami. Kami mau meneladani Tuhan, di mana Tuhan tetap rela menderita, taat sampai kayu salib, bahkan akhirnya menunaikan tugas itu. Begitu juga dengan kami semua, biar kiranya kekuatan dari firman itu terus mengingatkan kepada kami, supaya kami terus berjuang sampai akhirnya Tuhan berkata, sabaslah hai engkau hambaku yang baik dan setia. Masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dan kami menunggu hal itu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Dia mengerti semua masalahku. Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Dia mengerti semua masalahku. Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya.
Firman-Mu telah meneguhkan setiap iman kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai kami dan percayalah setiap apa yang Tuhan telah rancang di dalam kehidupan kita, Dia juga akan turut bekerja. Oleh karena itu setiap persoalan, pergumulan di balik semuanya itu Tuhan telah menyediakan jalan keluar. Tuhan juga mau melatih kesabaran kita. Tuhan juga mau melatih setiap persoalan kita untuk menguasai setiap diri kita. Dan percayalah, setiap apa yang Tuhan telah izinkan terjadi, itu untuk melatih setiap karakter dan iman kita. Oleh karena itu Tuhan, kami mau tetap setia, kami mau tetap percaya, kami mau tetap mengandalkan Tuhan di setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami tidak lupa berdoa untuk gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua umat Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami mau berdoa untuk setiap persembahan dari umat-Mu. Kiranya Engkau terima sebagaimana persembahan Habel. Engkau memberkati setiap tangan yang memberi, baik itu melalui scan barcode, baik itu melalui amplop. Kiranya Tuhan Kau memberkati mereka. Biarlah persembahan ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati mereka, baik itu di dalam pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, studi, karir, bahkan di dalam iman kerohanian mereka. Sampai kepada anak cucu, pemeliharaan Tuhan tidak pernah berhenti. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Untuk menerima berkat itu pasti. Tapi Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita, dan Dia bangkit pada hari ketiga, sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Mari bersama kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama berkata, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Karyamu, mari nyatakan
berharga bagiku, kasih yang menyelamatkanku.